Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita absensi terlebih dahulu. Pertama, Sunan Fauzan. Saya Pak. Chelsea Lubis. Oke. Fahmita Nasution. Hadir, Pak. Benjamin Raisa. Hadir, Pak. Siregar. Hadir Pak. Ainun. Hadir, Pak. Ini yang terakhir, Anggi Hayunisa. Ya. Anggi dari mana asalnya? Dari Tantong. Oh iya, dari Tantong. Kalau boleh tahu sekarang keadaan Tantong sudah gimana? Kemarin kan terkena banjir kalau nggak salah. Iya. Alhamdulillah benar Udah surut ya? Alhamdulillah. Ya, kita doakan teman-teman kita, saudara kita yang sedang terkena bencana, semoga tetap dalam keselamatan dan diberikan kehidupan yang layak seperti biasanya. Amin. Amin. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan pembelajaran. Teman-teman udah ada yang pernah belajar tentang tafsir? Belum Pak. Belum semua? Belum, Pak. Sudah, saya udah, Pak. Sudah. Belajar tafsir apa kalau boleh tahu? Tafsir Al-Jalalain Tafsir Jalalain ya. Ya. Dulu belajarnya di mana? di Pondok Pesantren Sunan Mukhlis. Oh iya. Oke, mantap, bagus. Oh iya, saya jelaskan dulu ya. Tafsir itu terbagi menjadi dua, yaitu tafsir berdasarkan sumbernya dan tafsir berdasarkan metode. Tafsir berdasarkan sumber terdiri dari dua, yaitu tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Kemudian tafsir berdasarkan metode terbagi menjadi 5. Tapi tidak bisa dijelaskan satu persatu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir maudu'i, yaitu tafsir tematik. Tafsir maudu'i yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang membahas satu tema tertentu, lalu dikaji secara menyeluruh. Jadi membahas satu tema, yaitu contohnya tema pernikahan. Nah, dari situ kita bisa mengambil ayat dari surah ini dari beberapa surah, nanti pembahasannya digabung. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita bagi kelompok dulu. Nama kelompoknya apa ini? Kelompok 1 nama kelompoknya apa? Kelompoknya Pak, kelompoknya. Oh iya. Kelompok 1 di sebelah sini dan kelompok 2 sebelah sini. Namanya siapa aja Pak? Oke. Ya. Oke. Ini mau baca nama kelompok apa enggak? Oke. Kelompok 1 namanya apa? Kelompok Timur. Oke, kelompok timur. Kemudian kelompok 2 namanya apa? Yunus nama nabi ya? Iya. Oke. Kemudian saya akan memberikan tugas kepada teman-teman per kelompok membuat diskusi tentang tema yang akan saya sampaikan. Temanya untuk kelompok 1 sama kelompok 2 sama, yaitu tentang hukum pembunuhan dalam agama Islam. Nah, kelompok 1 nanti mendiskusikan sama teman-temannya tentang mencakup
mencakup ayat sama terjemahan, terus penafsiran sama pandangan ulama tentang keterkaitan ayat 1 dengan ayat 2, seperti itu. Nanti dipresentasikan kelompok 1, kemudian kalau ada pertanyaan dari kelompok 2 dijawab oleh kelompok 1. Kemudian seterusnya kelompok 2 nanti presentasi, terus kalau ada pertanyaan dari kelompok 1 dijawab oleh kelompok 2. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan tema yang saya berikan. Oke Pak. Oke, mulai dari sekarang ya. Begitu. Masuk Pak ya. Yang cowok boleh dirapatin. Ya. Bukan mahram Pak. Ayat yang dicari boleh 2 sampai 3 ayat ya. Oke Pak. Bukan, paling banyak 3, tapi kalau 2 juga cukup.
bisa 5 menit lagi ya. Nanti kalau sudah ada, misal dari kelompok 1 sudah siap, boleh langsung. Dan yang mempresentasikannya perwakilan saja, tidak usah tiga-tiganya atau 4 orang. Perwakilan itu 1. Dibaca nih Pak. Ayatnya. Apa? Ayatnya dibaca coba. Dibaca sesuai ketentuan. Dari kan ketentuannya didiskusikan, membaca ayat, mengartikan dan menjelaskan pendapat ulama antara keterkaitan ayat yang 1 dan ayat yang 2 kan tadi disuruh ayatnya nyari 2 apa Iya. tidak? 2 ya. Kelompok 1 apa udah siap? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Maju Kelompok ke depan 2 atau di sini aja Pak? boleh maju ke depan juga boleh. Kelompok 2 sudah siap? Sudah siap presentasi? Apa masih diskusi? Oh ya. Ya, kita tunggu karena kelompok 2 akan merespon presentasi dari kelompok 1. Mau nanya Pak? Iya boleh. Ini kan yang presentasi ke depan kan 1. Iya, 1 orang. Terus kalau ada yang nanya dari kelompok 2 bisa dibantu kelompok yang nggak maju Pak? Boleh. Nanti pembantunya boleh maju juga. Harus maju ya Pak. Tidak harus. Tapi kelompok 1 ingin maju ya maju. Sudah siap kelompok 1? Udah Pak. Kelompok 2 sudah siap mendengarkan? Ya, boleh. Kelompok 1 maju. Perwakilan. Oke. Diharapkan untuk kelompok 2 mendengarkan dan menyimak presentasi dari teman kita dari kelompok 1. Udah pakai meja Pak. Boleh pakai meja boleh. Didengarkan ya teman-teman, soalnya nanti akan ada sesi tanya jawab. Kalau ada yang kurang jelas dari presentasi kelompok 1. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mukadimah yang saya hormati Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah ini, dan yang saya banggakan teman-teman semua yang dapat hadir di kelas ini. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang ayat hukum-hukum pembunuhan. Di sini kami mengambil 2 ayat. Yang pertama itu Quran surah Al-Isra ayat 17, ayat 33, dan Quran surah Al-Maidah ayat 32. Oke. Quran surah Al-Isra ayat 33 ini yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ia melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Selanjutnya Quran surah Al-Maidah ayat 32. Min ajali dzalika fakatabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafs man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Quran surah Al-Isra ayat 33 itu merupakan larangan tegas terhadap pembunuhan tanpa hak dan menjadi dasar hukum pidana Islam terkait perlindungan jiwa. Ayat ini juga menegaskan adanya hak ahli waris korban dalam menuntut keadilan, namun tetap dibatasi agar tidak melampaui ketentuan syariat. Adapun penjelasan dari Ibnu Katsir terkait Quran surah Al-Maidah ayat 32 ini menunjukkan betapa besarnya dosa pembunuhan, karena tindakan tersebut tidak hanya merugikan satu individu, tetapi juga merusak tatanan kehidupan manusia secara keseluruhan. Adapun dari penjelasan tafsir Al-Qurtubi yang menjelaskan bahwa 2 ayat ini menunjukkan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga jiwa. Menurutnya, Quran surah Al-Isra ayat 32 ini menekankan aspek hukum dan prosedur keadilan dalam kasus pembunuhan.
Sedangkan Al-Maidah ayat 32 menekankan aspek moral dan kemanusiaan, agar manusia menyadari bahwa pembunuhan adalah kejahatan besar yang dampaknya bersifat universal. Kedua ayat tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi dalam menjelaskan hukum pembunuhan dalam Islam. Quran surah Al-Isra ayat 33 menegaskan larangan pembunuhan dari sisi hukum dan menata mekanisme keadilan agar tidak menjadi tindakan balas dendam yang berlebihan. Sementara itu Quran surah Al-Maidah ayat 32 menegaskan dimensi etis dan kemanusiaan dari larangan pembunuhan dengan menggambarkan besarnya dampak moral dari hilangnya satu nyawa. Melalui keterpaduan ayat ini dapat dipahami bahwa Islam tidak hanya melarang pembunuhan secara normatif, tetapi juga membangun kesadaran bahwa menjaga kehidupan manusia merupakan tanggung jawab sosial dan nilai fundamental dalam ajaran Islam. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, dari kelompok 2 yang ingin bertanya, boleh bertanya untuk kelompok 1. Pertanyaannya berapa? Satu. Dibuka satu pertanyaan. Dibuka satu pertanyaan. Ya, silakan. Nah, perkenalan sama Nim. Perkenalkan, nama saya Yunus Fadia Segar, NIM 069. Pertanyaannya, bagaimana Islam mengatur penyelesaian kasus pembunuhan agar tidak menimbulkan balas dendam dan kekacauan sosial? Mohon diulang, Mas. Bagaimana Islam mengatur penyelesaian kasus pembunuhan agar tidak menimbulkan balas dendam dan kekacauan sosial? Ya. Tadi pertanyaannya berarti cara Islam mengatur agar pembunuhan itu tidak menimbulkan balas dendam. Jadi Ini langsung dijawab atau nanti? Terserah moderatornya. Kasih waktu. Karena kan tadi pertanyaannya cuma 1, berarti langsung dijawab. Kalau pertanyaannya dibuka 2, mungkin bisa menunggu pertanyaan kedua. Tapi karena pertanyaannya cuma diisi 1, langsung dijawab. Boleh? ini dia saja kelompok dulu ada Pak, biar jawabannya matang gitu. Iya, boleh. Oke, diskusi dulu. Jawabannya ditunggu dulu ya, teman-teman. Baik. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya presentasi kelompok 2. Boleh maju ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa dari perwakilan kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Itu yang berkaitan sama tafsir maupun Iya, sosiologi dengan tema hukum pembunuhan dalam agama Islam. kami mengambil dari ayat yang pertama itu Quran surah Al-Isra ayat 33, yaitu
ila man faqad ja'alna liwali sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharapkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ia melampaui batas dalam pembunuhan, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Tafsir dari ayat Al-Isra ayat 33, yaitu Fakhruddin Al-Razi, yaitu memandang bahwa larangan pembunuhan dalam Quran Surah Al-Isra menunjukkan prinsip dasar keadilan dalam Islam, yaitu bahwa hak hidup merupakan hak paling fundamental yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Menurutnya, frasa ilalul haq, yang artinya kecuali dengan alasan yang benar, menunjukkan bahwa Islam bukan hanya melarang pembunuhan, tetapi juga mengatur secara ketat kapan dan bagaimana hukum dapat dijatuhkan melalui otoritas hukum yang sah. Terus ayat kedua yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 32, yaitu min adli zalika katabana ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardh maka annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha maka annama ahyan nasa jami'a, yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia, dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Tafsir dari Quran Surah Al-Maidah yaitu Muhammad Abu menafsirkan sebagai penegasan nilai universal kemanusiaan yang dapat dipahami oleh semua bangsa dan agama. Ia menekankan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Islam datang untuk melindungi peradaban manusia dari kekacauan akibat kekerasan. Keterkaitan kedua ayat ini dilihat dari aspek hukum dan moral. Maka dalam perspektif ini keterkaitannya dapat dipahami dari sisi pencegahan kerusakan sosial dan penjagaan peradaban manusia. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 33 hadir sebagai mekanisme pengendalian agar keadaan moral tersebut diwujudkan dalam sistem hukum yang tertib dan tidak anarkis. Quran Surah Al-Maidah ayat 32 berperan yaitu membangun kesadaran kolektif bahwa pembunuhan adalah kejahatan yang mengancam keberlangsungan kehidupan sosial dan peradaban manusia secara keseluruhan. Dalam kehidupan sehari-hari kita, keterkaitan dalam surah Al-Isra ayat 33 itu yang pertama, tidak melakukan kekerasan fisik seperti memukul, tidak membuli, dan jika terjadi konflik atau kejahatan, menyelesaikannya itu melalui jalur hukum, bukan main hakim sendiri. Terus yang surah Al-Maidah ayat 32 di kehidupan sehari-hari kita yaitu mendorong untuk menolong sesama seperti kita membantu orang sakit, korban kecelakaan atau orang dalam kesulitan. Kesimpulan dari kedua ayat ini yaitu dalam kehidupan sehari-hari kedua ayat ini mengajarkan kita untuk tidak menyakiti orang lain, menghargai kehidupan dan aktif berbuat kebaikan demi keselamatan sesama. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mohon ajukan.
belum pulang. Soalnya banyak yang mau ditanyakan. Mohon biasa. Boleh dua. Silakan untuk yang mau bertanya. Oke, saya perkenalkan, nama saya Puntanya Setion, NIM-nya 026. Pertanyaannya, Nanti untuk menjawab semua anggota kelompok boleh menjawab. Membantu. oke, pertanyaannya, apakah Islam membolehkan pembunuhan dalam keadaan tertentu dan bagaimana penjelasannya? Apakah Islam membolehkan pembunuhan dalam keadaan tertentu, misalnya kayak dibegal? Terus apakah kita boleh melawan untuk membunuhnya gitu? Padahal kita dalam keadaan terancam. Nah, dan bagaimana cara penjelasannya menurut ulama dan mereka? Selanjutnya, saya kalau memperkenalkan nama saya Chelsea dari tim 076. Pertanyaannya, bagaimana Islam memandang pembunuhan dan apa alasan utama pelarangannya? Bagaimana Islam memandang pembunuhan dan apa alasan utama pelarangannya? Terima kasih. Oke, mungkin kelompok satu bisa menjawab pertanyaan dari kelompok dua yang tadi. Ada satu pertanyaan tadi. Ini maju atau di sini aja Pak? Mungkin yang kelompok dua boleh kembali ke depan. Semuanya bisa berdiskusi. Sesi pertanyaan saya jawab dulu. Oke. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Yunus. Tadi pertanyaannya bagaimana Islam mengatur penyelesaian kasus pembunuhan agar tidak menimbulkan balas dendam dan kekacauan sosial. Jadi Islam itu mengatur penyelesaian kasus pembunuhan melalui sistem hukum yang jelas dan teratur agar tidak terjadi balas dendam yang berlebihan di masyarakat. Dalam Al-Quran, ahli waris korban memang diberikan hak untuk menuntut keadilan, tetapi hak tersebut dibatasi oleh aturan syariat agar tidak melampaui batas. Dengan cara ini, Islam ingin memastikan bahwa emosi tidak menguasai penyelesaian masalah, melainkan keadilan yang adil dan terkontrol. Selain itu, Islam juga membuka jalan pemaafan dan perdamaian sebagai pilihan yang lebih baik apabila disepakati oleh pihak keluarga korban. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum Islam bukan sekedar menghukum pelaku, tetapi menjaga ketenangan sosial dan memutus rantai kekerasan. Dengan adanya aturan hukum dan peluang damai, Islam berusaha menciptakan masyarakat yang aman, tertib dan saling menghargai kehidupan manusia. Bagaimana Mas Yunus terhadap keadaan tadi dari yang bertanya tadi direspon apakah sudah puas atau masih ada yang Saya Oke. silakan Mbak. terus itu di dalam Islam, apakah itu dibolehkan pembunuhan dalam keadaan itu gak sih? Saya tidak minta. Itu kan. Gimana Bang? Bentar. Yang kedua Berarti udah jelas gimana kalau berdua? Ya, terima kasih. Mungkin kalau masih kurang paham akan dijelaskan atau ditambahi oleh Bapak dosen. Oke, untuk kelompok
1 boleh kembali ke tempat, dilanjutkan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Boleh dibantu sama temannya biar gantian. Yang kelompok 1 fokus ya untuk mendengarkan jawaban dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fahmi. Yang pertanyaannya itu, apakah Islam membolehkan pembunuhan dalam keadaan tertentu dan bagaimana penjelasan? Yaitu Islam pada dasarnya melarang pembunuhan, tetapi membolehkannya dalam kondisi tertentu yang benar-benar diatur oleh hukum dan melalui proses yang sah, seperti dalam kasus kisos, yaitu terhadap pelaku pembunuhan. Pembolehan ini bukan berarti dalam Islam mendukung kekerasan, melainkan sebagaimana upaya itu menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan yang lebih besar. Dengan adanya aturan hukum ini, Islam ingin mencegah tindakan main hakim sendiri dan balas dendam yang tidak terkendali. Semua proses ini harus melalui lembaga hukum yang adil agar keputusan yang diambil tidak merugikan pihak lain dan tetap menjaga nilai kemanusiaan. Mau menambah Pak? Ya. Kan yang dijelaskan ini tentang hukum Islam. Apakah jawaban yang dijelaskan udah, kan kita hidup di negara demokrasi di Indonesia ini dengan hukum-hukum yang sudah ditentukan. Apakah hukum Islam itu selaras dengan hukum di Indonesia? Apalagi kan banyak isu terkini, dia kena begal, tapi dia akan melawan, terus begalnya mati, terus yang dipidana yang melawan tersebut, itu gimana? Bagaimana kelompok dua? Mungkin bisa didiskusikan dulu sama anggota kelompoknya. Ini kan pertanyaannya menurut ini ya, menurut presenter. Ya. Ambil contoh dari beda itu. Ini kan jawabannya butuhnya dari ini ya kan, dari boleh didiskusikan sama anggota kelompoknya.
dari kelompok 2 sudah bisa menjawab? Sebentar Pak. Iya. Sudah bisa dijawab dari kelompok 2? Oke. Sudah itu. Ya. Saya bisa menjawab pertanyaan dari Mas Inan. Oke, siap. Tadi kan pertanyaannya hukum negara hukum Islam di dalam negara kita itu apakah sama sih? Cukup ya jawabannya hukum negara hukum Islam tidak sepenuhnya sama, tetapi prinsip dasarnya itu hampir mirip. Keduanya itu melarang pembunuhan, namun membolehkan membela diri jika nyawa itu terancam. Di sini kita ambil itu dari kasus begal. Jika seseorang dibegal lalu membunuh pelaku saat sedang diserang, maka di dalam hukum Islam korban tidak berdosa karena dia membela diri. Nah, di dalam hukum negara itu korban bisa bebas asalkan pembelaannya itu wajar dan tidak berlebihan. Maksudnya itu korban itu kalau di dalam negara, kalau dia membela dirinya itu wajar kalau di dalam negara, Kalau pembelaannya sampai pembegal itu terbunuh, ya gak apa-apa, karena di dalam hukum Islam itu kan tidak berdosa kalau pelaku korbannya itu diserang hidup. Gak tahu. Dia gitulah. Apakah sudah puas dengan jawaban tersebut? cukup. Puas. Oke. Tadi ada 2 pertanyaan, bisa dilanjutkan pertanyaan kedua. Ya. Boleh maju ke depan. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mbak Chelsea. Sebelumnya perkenalan dulu. Kenalkan nama saya Pinjani Raisma. Dari tim 03. Bagaimana Islam memandang pembunuhan dan apa alasan utama pelarangannya? Pandangan Islam terhadap pembunuhan itu sebagai perbuatan yang sangat berat dan termasuk dosa besar karena nyawa manusia adalah sesuatu yang suci dan bernilai tinggi di sisi Allah. Setiap manusia memiliki hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun tanpa alasan yang dibenarkan. Oleh syariat, Al-Quran dengan tegas melarang pembunuhan karena tindakan ini tidak hanya menghilangkan satu nyawa, tetapi juga merusak rasa aman, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Jika pembunuhan dibiarkan, maka akan muncul ketakutan, kekacauan sosial, dan hilangnya rasa kemanusiaan. Oleh karena itu, Islam melarang pembunuhan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan manusia dan stabilitas sosial. Apakah sudah terjawab? Baik, saya sudah puas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, setelah kita mempresentasikan dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan semua pertanyaan sudah dijawab, saya ada tambahan sedikit. Nah, seperti yang kita ketahui, selain larangan dan ketentuan hukumnya, Islam memandang pembunuhan sebagai masalah yang menyentuh banyak aspek kehidupan manusia, bukan hanya urusan pelaku dan korban, namun pembunuhan berdampak luas pada keluarga korban, lingkungan sosial, dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, Islam tidak melihat pembunuhan semata-mata sebagai pelanggaran individu, namun sebagai kejahatan sosial yang harus dicegah sejak awal. Islam juga sangat menekankan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan hukum terkait pembunuhan.
tidak semua kematian diperlakukan sama dalam hukum Islam. Ada perbedaan antara pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan yang terjadi karena kelalaian. Selain itu, Islam tidak hanya fokus pada hukuman setelah pembunuhan terjadi, namun juga menekankan upaya pencegahan. Nilai-nilai seperti kesabaran, pengendalian emosi, larangan berbuat zalim, dan anjuran menyelesaikan konflik secara damai terus ditekankan dalam ajaran Islam. Semua nilai ini bertujuan agar manusia tidak mudah melakukan kekerasan dan lebih mengedepankan akal serta hati nurani dalam menghadapi masalah. Kemudian Islam juga memberikan ruang yang besar bagi pemaafan dalam kasus pembunuhan selama dilakukan secara sadar dan adil. Pemaafan dari keluarga korban dipandang sebagai perbuatan mulia yang dapat meredam dendam dan membuka jalan rekonsiliasi sosial. Dengan demikian, hukum pembunuhan dalam Islam tidak selalu berujung pada hukuman fisik, namun juga membuka kemungkinan penyelesaian yang lebih humanis dan membawa ketenangan bagi semua pihak. Oke. Nah, setelah kita tadi mengetahui apa hukum pembunuhan dalam Islam, sekarang untuk kelompok 1 dan kelompok 2 membuat keterkaitan ayat hukum pembunuhan tersebut dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Silahkan diskusi lagi untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Mungkin kalau sudah siap langsung didiskusikan boleh. Saya kasih waktu 3 menit saja. Kelompok 1 apakah sudah siap? Boleh langsung di tempat aja. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Chelsea dengan nilai 06. Saya akan menjelaskan keterkaitan dari ayat-ayat yang tadi. Nah, ayat-ayat tentang larangan pembunuhan dalam Al-Quran memiliki kaitan yang sangat kuat dengan kehidupan sehari-hari karena mengikut sikap manusia dalam menghargai nyawa, mendekat emosi dan menyelesaikan masalah secara bermartabat dalam Quran Surah Al-Isra ayat ketiga. Ayat 33 mengajarkan bahwa nyawa manusia tidak boleh dihilangkan sembarangan dan segala bentuk kekerasan harus dihindari kecuali melalui aturan hukum yang jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, ayat ini mengingatkan manusia agar tidak boleh terpancing emosi, tidak melakukan kekerasan dalam konflik rumah tangga, pergaulan atau perselisihan sosial, serta tidak main hakim sendiri saat merasa didolimi. Nah, sementara itu dalam Quran Surah Al-Maidah 32 menanamkan kesadaran bahwa satu tindakan pembunuhan berdampak besar bagi kemanusiaan secara luas. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa merusak satu nyawa sama artinya dengan merusak rasa aman masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, pesan ayat ini mendorong manusia lebih peduli pada kesalahan orang lain, menolak kekerasan dalam bentuk apapun, serta menjaga lingkungan sosial agar tetap aman dan damai. Oke, terima kasih untuk perwakilan kelompok 1. Selanjutnya, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, perwakilan dari kelompok 2 untuk menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Silakan. Oke, boleh. Tidak usah pakai langsung. Terkaitan kedua ayat ini juga terlihat dalam cara Islam mengajarkan penyelesaian masalah dalam kehidupan nyata. Konflik sering muncul karena perbedaan pendapat, ekonomi, dan emosi sesaat. Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa Islam tidak membenarkan kekerasan sebagai jalan keluar, tetapi mendorong penyelesaian melalui hukum, musyawarah, dan pengendalian diri. Dengan demikian, umat Islam diajarkan untuk berpikir panjang sebelum bertindak karena setiap perbuatan memiliki dampak besar bagi diri sendiri dan orang lain. Selain itu, ayat-ayat ini juga relevan dalam membangun sikap saling menghargai di tengah masyarakat yang majemuk. Menghormati nyawa berarti menghormati hak hidup siapapun tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan status sosial.
sehari-hari. Hal ini tercermin dalam sikap tidak menyakiti orang lain, menjaga ucapan dan tindakan, serta ikut menciptakan lingkungan yang aman dan penuh toleransi. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Oke. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari hukum pembunuhan dalam agama Islam. Oke, hukum pembunuhan dalam Islam ini menunjukkan bahwa nyawa manusia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Al-Quran melarang pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan dan menegaskan bahwa menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan merusak nilai kemanusiaan secara luas. Islam tidak hanya mengatur larangan dan hukuman, akan tetapi juga menekankan keadilan, pengendalian diri, serta penyelesaian masalah melalui hukum yang sah agar tidak terjadi kekerasan dan balas dendam. Nah, dengan demikian, hukum pembunuhan dalam Islam bertujuan menjaga kehidupan, menciptakan ketertiban sosial, dan membangun masyarakat yang adil, aman, dan bermartabat. Oke, dari sini kita bisa mengambil pesan moral bahwasanya memahami Al-Quran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena Al-Quran bukan hanya sebuah kitab yang untuk dibaca, namun kita juga perlu memahami isi makna, dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman hidup yang mengarahkan sikap, cara berpikir, dan cara bertindak manusia. Dengan memahami isinya, seseorang bisa belajar menghargai kehidupan, mengendalikan emosi, dan bersikap adil, dan bisa juga menyelesaikan masalah dengan cara yang benar. Al-Quran membantu manusia membedakan antara yang benar dan yang salah, sehingga kehidupan dijalani dengan lebih tenang, bermakna, dan bertanggung jawab. Tanpa memahami yang baik, ajaran Al-Quran mudah diabaikan. Padahal di dalamnya terdapat nilai-nilai yang sangat penting dan dapat membentuk pribadi dan masyarakat yang damai serta berakhlak mulia. Oke, seluruh pembahasan sudah selesai. Di sini dari teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Berarti sudah mengetahui apa itu tafsir maudu'i, sudah mengetahui ayat-ayat tentang pembunuhan? Sudah. Ya. Oke. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini bisa dicukupkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan perlu kita ingat bahwasanya Al-Quran itu memang sangat penting bagi kehidupan kita. Kalau kita sempat membaca Al-Quran, misal setelah sholat, kita usahakan membaca artinya, membaca terjemahannya. Agar apa? Agar kita bisa memahami kandungan ayat Al-Quran tersebut. Mungkin tanpa kita sadari, ketika membaca ayat tersebut, kita tidak sadar dengan membaca ayat tersebut kita mendapatkan hal yang sangat berharga. Contohnya dalam surah apa contohnya? Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu kalau kita resapi ayat tersebut, misal Qul huwallahu ahad, kalau kita membaca artinya aja itu mungkin kalau kita sendiri yang awam kurang bisa meresapi. Namun kalau kita bersungguh-sungguh sampai bisa Qul huwallahu ahad, kita tahu artinya, kemudian kita berusaha mengkaji arti terjemahan tersebut, mungkin kita bisa memperbaiki diri kita. Dan kalau kita tahu isi kandungan ayat tersebut, seperti itu teman-teman. Oke, kita cukupkan pembelajaran pada mata kuliah ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.